Alhamdulillah ya, sehat semua. Kita ketemu di perkuliahan ke-7. Tolong muncul semua wajahnya. Rabbana lazani adolana minal jinni wal ins. Erlika. Oke, terima kasih. Ambil gambar. Kopi ada Reni mudakhala sidoin. Oke, terima kasih. Seperti konfirmasi kemarin, yang prestasi kelompok 5 ya. Silakan dipersiapkan. Setelah Mbak Naura siap-siap Mas Leo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tekanannya. Sudah muncul ya Pak? Iya. Sudah muncul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang siklus produksi. Sebelumnya, saya Rudiana Mahfula dan teman saya Ayu Kamelia Rahma. Yang pertama akan disampaikan oleh Ayu Kamelia Rahma. Siklus produksi. Siklus produksi terdiri dari aktivitas yang berhubungan dengan konversi bahan baku atau bahan mentah yang menjadi barang jadi. Harus diperhatikan bahwa pengkreditan ke bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrikasi, penerbitan ke persediaan barang dalam proses, dan ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat perpindahan biaya produksi yang sudah selesai dari barang dalam proses ke barang jadi berasal dari transaksi fabrikasi pada siklus produksi. Siklus produksi timbul jika perusahaan yang diaudit itu adalah perusahaan industri. Jika perusahaan dagang tidak akan menemukan siklus produksi. Kelompok transaksi siklus produksi ada 3. Yang pertama, siklus pengeluaran bahan baku dan pembayaran atau pembebanan biaya overhead atau produksi tak langsung. Siklus jasa personalia untuk pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Yang ketiga, siklus pendapatan dalam pengeluaran barang jadi. Siklus produksi dengan siklus lainnya. Siklus produksi, siklus pengeluaran ini terjadi apabila adanya transaksi pembelian, di mana transaksi pembelian ini biasanya meliputi pembelian bahan baku. Bahan baku ketika terjadi pembelian, maka akan menambah pembelian jika menggunakan sistem periodik, dan jika menggunakan sistem perpetual, maka akun debit yang bertambah ialah persediaan barang baku. Kemudian, bahan baku ada di posisi kredit saat penggunaan bahan baku tersebut menjadi barang dalam proses. Jika terjadi barang dalam proses, yang membuat adanya barang dalam proses adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung akan memberikan kontribusi tenaga kerjaannya untuk mengolah bahan baku tersebut menjadi barang dalam proses. Dalam barang dalam proses, akun yang terlibat di bagian depan adalah biaya fabrikasi atau biaya-biaya operasional yang diperlukan dalam pembuatan barang tersebut. Kemudian, setelah barang dalam proses jadi setengah matang, maka akan diproses hingga menjadi barang jadi, yakni biaya produksi yang sudah selesai. Dalam barang jadi terdapat biaya produksi yang sudah selesai, dan
Barang jadi ini akan didistribusikan atau dijual kepada pelanggan yang nantinya dalam penjualan ini akan melibatkan harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan ini harus lebih kecil dari harga pasar. Selain itu, dalam proses produksi juga terdapat overhead fabrikasi. Biaya overhead fabrikasi ini terdiri dari pembelian, penggajian, atau tenaga kerja tidak langsung, dan juga overhead yang diterapkan. Dokumen, catatan, dan file komputer yang digunakan dalam memproses transaksi fabrikasi. Yang pertama, perintah produksi, yaitu formulir yang menunjukkan kuantitas dan jenis barang yang akan dibuat. Suatu perintah produksi mungkin berkaitan dengan suatu pesanan atau proses yang berkelanjutan. Yang kedua, laporan kebutuhan bahan baku, yaitu berisi daftar bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk memenuhi perintah produksi. Yang ketiga, slip pengeluaran bahan baku, yaitu otoritas tertulis dari Departemen Produksi kepada bidang penyimpanan untuk mengeluarkan bahan untuk digunakan berdasarkan perintah produksi yang sudah disetujui. Tiket waktu, yaitu catatan waktu kerja seorang karyawan atas pekerjaan tertentu. Yang kelima, tiket perpindahan, yaitu pemberian yang mengotorisasi perpindahan fisik barang dalam proses di antara departemen produksi dan di antara barang dalam proses serta barang jadi. Baik, yang keenam yaitu laporan aktivitas produksi harian. Laporan yang memperlihatkan bahan baku dan tenaga kerja yang digunakan selama hari itu. Yang ketujuh, laporan produksi yang sudah selesai. Laporan yang menunjukkan bahwa pekerjaan atas sebuah perintah produksi sudah diselesaikan. Yang kedelapan, buku besar pembantu persediaan. Catatan yang diselenggarakan terpisah untuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Catatan ini berisi informasi tentang unit dan biaya yang ditambahkan dan dikurangkan dari masing-masing akun persediaan, serta unit yang ada di tangan dan biaya terkait yang membentuk saldo persediaan pada suatu titik waktu. Yang kesembilan, file induk biaya standar, file komputer yang berisi biaya-biaya standar. Yang ke-10, file induk persediaan bahan baku. File komputer yang berisi kuantitas persediaan bahan baku yang ada di tangan. Yang ke-11, file induk persediaan barang dalam proses. File komputer yang memuat jumlah biaya aktual barang dalam proses. File ini digunakan untuk menyusun laporan produksi harian. Dan yang terakhir yaitu file induk persediaan barang jadi. File komputer yang berisi jumlah total biaya-biaya produksi. File ini dapat digunakan sebagai persediaan perpetual untuk barang jadi. Next. Fungsi siklus produksi, salah saji. Yang pertama, fungsi memulai produksi, merencanakan dan mengendalikan produksi. Potensi salah sajinya kemungkinan telah diperintah produksi yang berlebihan. Pengendalian manual, persetujuan atas perintah produksi dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Pengendalian manual. Yang kedua, mengeluarkan bahan baku. Potensi salah sajinya yaitu penggunaan bahan baku tanpa diotorisasi. Pengendalian manualnya disyaratkan adanya slip pengeluaran bahan yang telah ditandatangani untuk semua bahan yang dikeluarkan ke produksi. Pengendalian komputernya yaitu komputer memperhitungkan slip pengeluaran bahan bernomor urut dan merekonsiliasi slip itu dengan pencatatan dalam laporan produksi agar tidak terjadi potensi salah saji. Fungsi yang kedua, perpindahan barang, memproses barang dalam
dialihkan ke perintah produksi. Pengendalian manual. Pengendalian komputernya yaitu komputer membandingkan jumlah jam produksi untuk mencatat jam tenaga kerja langsung dalam laporan transaksi. Komputer menghitungkan jumlah jam kerja yang dilakukan dan jumlah jam yang dibebankan pada laporan produksi harian. Yang kedua, memindahkan pekerjaan yang sudah selesai ke persediaan barang jadi. Potensi salah saji yang memungkinkan itu personil di bagian barang jadi mungkin menyatakan bahwa barang belum diterima dari bagian produksi. Pengendalian manualnya yaitu tanda tangan personil gudang barang jadi pada tiket pemindahan terakhir atas penerimaan barang tersebut. Pengendalian komputernya yaitu memperhitungkan tiket perpindahan persediaan dan merekonsilasi dengan catatan pada laporan produksi yang sudah selesai. Yang ketiga, melindungi persediaan. Persediaan mungkin telah dicuri dari gudang. Pengendalian manualnya yaitu penggunaan gudang terkunci dengan akses dibatasi pada personil yang mendapat otorisasi saja. Barang dalam potensi salah saji yang kedua yaitu barang dalam proses mungkin telah dicuri atau salah selama produksi. Pengendalian manualnya yaitu pemanfaatan tenaga kerja, penjagaan pabrik. Pengendalian komputernya, tiket perpindahan persediaan yang ditandatangani untuk mengendalikan perpindahan barang sepanjang departemen produksi, dan tiket itu direkonsilasikan dengan laporan produksi harian dan laporan produksi yang sudah selesai agar tidak terjadi potensi salah saji tersebut. Fungsi mencatat transaksi pabrikasi dan persediaan. Yang pertama, menentukan dan mencatat biaya-biaya pabrikasi. Potensi salah saji. Biaya pabrikasi mungkin dicatat dengan jumlah yang salah. Potensi salah saji yang kedua yaitu biaya pabrikasi langsung dialokasikan ke barang dalam proses. Mungkin tidak dicatat atau dicatat dengan jumlah yang salah. Yang ketiga, mungkin telah digunakan tarif overhead atau biaya standar yang tidak tepat. Potensi salah saji yang keempat yaitu biaya produksi yang sudah diselesaikan mungkin tidak dipindahkan ke barang jadi atau dipindahkan dengan jumlah yang salah. Pengendalian manualnya, penggunaan bagan akun, pelaporan data biaya pabrikasi yang tepat waktu untuk menelaah kinerja manajemen termasuk pembandingan anggaran. Pengendalian komputer membandingkan data laporan produksi harian dengan dokumen sumber yang mendasari atau tiket perpindahan persediaan dan kartu waktu. Pengendalian manualnya persetujuan manajemen atas tarif overhead dan biaya standar, pelaporan data dan biaya publikasi yang tepat waktu untuk menelaah kinerja manajemen investigasi varians. Pengendalian komputer yang terakhir yaitu membandingkan data laporan produksi yang sudah selesai dengan dokumen sumber yang mendasarinya, yaitu tiket perpindahan persediaan dan kartu waktu, agar tidak terjadi potensi salah saji. Fungsi yang kedua, menjaga kebenaran saldo-saldo persediaan. Potensi salah saji yang memungkinkan salah saji yaitu yang pertama, kuantitas persediaan yang tercatat mungkin tidak sesuai dengan kuantitas persediaan yang ada di tangan. Maka dari itu, pengendalian komputernya harus perhitungan persediaan periodik yang independen membandingnya dengan catatan tentang jumlah dan kepemilikan. Yang kedua,
Potensi salah saji, nilai tercatat persediaan dalam buku besar pembantu atau file induk mungkin tidak sesuai dengan akun-akun pengendali. Maka komputer harus mengecek kesesuaian antara catatan tambahan dan akun-akun pengendali. Potensi salah saji yang ketiga, persediaan mungkin dicatat dengan jumlah yang melebihi nilai pasar. Maka inspeksi kondisi persediaan secara periodik laporan aktivitas untuk menelaah kembali tentang kinerja manajemennya. Potensi salah saji yang keempat yaitu manajemen mungkin tidak bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya persediaan sehingga menimbulkan berbagai salah saji dalam laporan keuangan. Maka tingkat manajemen yang berwenang memantau tingkat produksi, biaya produksi, dan kewajaran tingkat persediaan dibandingkan dengan volume penjualan. Penilaian yang relevan bervariasi menurut kelompok transaksi yang mempengaruhi akun persediaan. Akun persediaan. Dalam menilai risiko pengendalian untuk asersi eksistensi atau keberadaan keterjadian pada persediaan barang dagang, auditor akan memperhitungkan penilaian risiko pengendaliannya untuk asersi eksistensi atau keberadaan keterjadian bagi transaksi pembelian yang memperbesar saldo persediaan, dan asersi kelengkapan untuk transaksi penjualan yang memperkecil saldo persediaan. Di PPT ini, akun persediaan barang dagang. Akun pembelian yaitu memperbesar akun persediaan. Tetapi jika penjualan, maka memperkecil akun persediaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Ini yang punya buku bisa dilihat di halaman 156. Pengujian substantif yang mungkin dilakukan terhadap asersi saldo persediaan. Untuk kategori prosedur awal, substantif pengujiannya yang pertama memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri dan menentukan signifikan harga pokok penjualan dan persediaan bagi entitas. Penggerak ekonomi utama yang mempengaruhi harga pokok penjualan, margin kotor, dan kemungkinan keusangan persediaan entitas. Dan selanjutnya, itu tujuan audit atas saldo akun terdapat kode FA2, yaitu persediaan telah dinyatakan dengan tepat bahwa harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. Untuk kode tujuan audit atas saldo bisa dilihat pada halaman 138. Substansi pengujian yang kedua yaitu melakukan prosedur awal atas saldo dan catatan persediaan yang akan diuji lebih lanjut. Kategori prosedur analitis yaitu yang ketiga, pengujian substansifnya melakukan prosedur analitis yang tujuan audit atas saldo akunnya terdapat kode EO2 dan 3, yaitu harga pokok penjualan menunjukkan harga pokok barang yang dikirimkan atau dijual selama periode berjalan. Dan persediaan yang tercetak dalam neraca secara fisik. Itu persediaannya ada, tidak hanya hayalan saja. Yang tujuan audit atas saldo akun yang ketiga yaitu FA2
persediaan telah dinyatakan dengan tepat pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. Dan juga FA yang ketiga, yaitu harga pokok penjualan didasarkan pada penerapan metode arus biaya yang berlaku secara konsisten. Kategori pengujian rincian transaksi, substansi pengujiannya ada 3, yaitu atas dasar pengujian memvouching ayat jurnal dalam akun persediaan ke dokumentasi pendukungnya. Juga atas dasar pengujian menelusuri data dari catatan pembelian, fabrikasi, produksi yang sudah selesai, dan penjualan ke akun persediaan. Dan juga pengujian bisa batas retur pembelian dan penjualan atau penerimaan perpindahan barang melalui departemen fabrikasi dan penjualan atau pengiriman. Yang keempat itu tujuan audit atas dasar akunnya ada di EO 2 dan 3, yaitu persediaan yang tercetak dalam neraca secara fisik ada. Dan juga EO 3-nya harga pokok penjualan menunjukkan harga pokok barang yang dikirimkan atau dijual selama periode berjalan. Yang C23-nya persediaan mencakup semua bahan, produk, dan perlengkapan yang ada di tangan pada tanggal neraca. C3-nya, harga pokok penjualan mencakup dampak semua transaksi penjualan selama periode berjalan. P2-nya yaitu persediaan telah dinyatakan dengan tepat pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. P3-nya, harga pokok penjualan didasarkan pada penerapan metode arus biaya yang berlaku secara konsisten. Selanjutnya yaitu kategori pengujian rincian saldo. Substantif pengujian, mengamati penghitungan fisik persediaan yang dilakukan klien. Tujuan audit atas saldo akun yaitu EO2, C2, dan F2. Tujuan audit VA2. Tujuan audit atas saldo akun EO2 yaitu persediaan yang tercetak dalam neraca secara fisik itu ada, benar-benar ada. Untuk tujuan audit atas saldo akun C2 yaitu persediaan mencangkup semua bahan, produk, dan perlengkapan yang ada di tangan pada tanggal neraca. Tujuan audit atas saldo akun FAV2 yaitu persediaan telah dinyatakan dengan tepat pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. Substantif pengujian yang ke-8 yaitu menguji akurasi klerikal daftar persediaan. Tujuan audit atas saldo akunnya itu sama dengan substantif pengujian yang kedua. Yang ke-7 maksud saya, maaf. Substantif pengujian yang ke-9 yaitu menguji penetapan harga persediaan. Tujuan audit atas saldo akun yaitu VA2, yaitu persediaan telah dinyatakan dengan tepat pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. Substantif yang pengujian yang terakhir yaitu mengkonfirmasi persediaan pada lokasi di luar entitas. Tujuan audit atas saldo akun EO2 yaitu persediaan yang tercetak dalam neraca secara fisik itu benar-benar ada. Tujuan audit atas saldo akun C2 yaitu persediaan mencangkup semua bahan, produk, dan perlengkapan yang ada di tangan pada tanggal neraca tersebut. Tujuan audit atas saldo akun RO2 yaitu entitas pelapor memegang hak milik atas persediaan pada tanggal neraca. Sekian dan terima kasih presentasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami persilakan lagi untuk Pak Jono. Asesi manajemen itu ada berapa? 5 ya? Apa aja? Di editing 1. Ayo cepet-cepetan kelompok. Ada 8 kelompok. Ya, editing 1 asesi Asesi manajemen. manajemen ya, Pak? Iya, ada berapa? Ada 5. Apa aja? Ini kelompok berapa nih? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5, Rudian. Oke. Keberadaan atau keterjadian. Yang pertama, yang kedua asersi kelengkapan. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Yang keempat, asersi penilaian dan alokasi. Yang kelima, asersi penyajian dan pengungkapan. Nah, kalau saya tanya, waktu Anda tadi presentasi itu ada kolom EO, ada kolom F, apa itu? Itu kodenya, Pak. Kodenya, ya apa itu? EO itu apa itu? Coba diulang lagi. Itu keberadaan atau keterjadian, Pak. Iya. Dari mana kalimat EO itu? Itu ada di halaman 138, Pak. Nah iya, EO itu dari apa? Kok tahu kamu nih, keberadaan dan keterjadian? Ada paham kok? Nggak tanya. Apa aja, kodenya apa aja itu, Mbak? Yang di situ kolom kecil-kecil tuh. EO, C, RO2, VA, PD. Iya. Nah sekarang apa EO, apa V? Oke, saya tanya lagi. Hasil manajemen ada berapa? Baru Diana. Kenapa, Pak? Asesi manajemen ada berapa? Ada 5. Pelan-pelan. Satu itu keberadaan atau keterjadian. Nah, bahasa Inggrisnya apa itu? Bentar. Oh, bahasa Inggrisnya existence or occurrence. Existence. EO. Iya itu occurrence. Itu maksudnya keberadaan keterjadian kaitannya itu loh. Oh iya, Pak. Terus apa lagi kodenya? Terus yang kelengkapan itu completeness. Apa depannya? C. Ya, apa lagi? Asersi tentang hak dan kewajiban, right and obligation. Belajar bahasa Inggris ya, right and obligation. Apa singkatannya? RO. Jadi tadi itu terkait dengan asersi itu yang dimaksud gitu loh. Paham ya? Apa yang? Pak, paham. Satunya apa lagi?
satunya tentang Surat 2. penilaian atau alokasi Apa itu bahasa Inggrisnya? atau valuation and allocation. Valuation, allocation. Singkatannya FA. FA. Yang terakhir, VA. Yang terakhir tentang penyajian dan pengungkapan, yaitu presentation and disclosure. apa? Presentation and Presentation and disclosure. disclosure. Ya, PD. Jadi maksudnya dari setiap dari pengujian itu akan terkait dengan asersi fungsi itu. Tidak semua terkait dengan kelima fungsi. Oh, yang ini terkait dengan fungsi ini terkait dengan fungsi ini. Itu yang dimaksud ya. Jadi kalau Anda bacaan RU, nggak ngerti RU itu apa ya. Jadi Anda harus paham ya, bahasa Inggrisnya harus paham. Biasanya kalau mahasiswa kena bahasa Inggris sudah agak mulai mumet ya. Tolong dihafal, asesnya mesti ada 5. Sekalian bahasa Inggrisnya harus hafal ya. Oke. Oke, Pak. Ya, penyajiannya ada kelompok 5. Hampir mendekati A, jadi AB plus sudah cukup baik memenuhi harapan saya. Kita masuk di materi yang saya copy itu memang saya tulis biasa. Tolong sudah dilihat tadi PPT-nya yang saya kirim ke Anda. Sudah, Pak. Sudah, oke. Sementara sebelum tulisannya mungkin Anda kurang jelas, saya jelaskan dulu karena memang itu versi saya, yang tahu saya, jadi saya jelaskan ke Anda. Bentar dulu. Nah, Tiano. Ya. Bisa dibalik, Mbak? Nah, oke. Oke. Anda yang agak jelas tolong diperbaiki itu. Saya jelaskan sebentar ya. Itu adalah akun yang terkait dengan siklus produksi. Tadi sempat waktu presentasi sekilas diberikan juga, ya maksudnya itu, tapi di situ urutannya tidak begitu jelas. Tapi Anda sudah kelompok 5 sudah mencantumkan tadi ya tentang alur di akun yang terkait dengan siklus produksi. Diperhatikan ya. Kita tolong nanti mungkin ada agak jelas, Anda perbaiki. Kita lihat T akun yang sebelah kiri, ya, yang kecil ada 6, sebelah kiri sendiri, ya, itu tunai dan hutang, atau Anda tulis kredit. Terus yang bawahnya lagi tunai dan hutang, Anda tulis yang hutang kredit. Terus tunai dan hutang garis miring kredit. Oke. Jadi T akun yang sebelah kiri sendiri itu ada 6. Itu setiap kelompok ada tunai, hutang atau kredit, tunai atau hutang atau kredit, tunai atau hutang atau kredit. Nah, kita lihat T akun sesudahnya. Yang paling atas itu bahan baku atau raw material. Yang paling atas. Di bawahnya upah langsung atau direct labor. Bahasa Inggrisnya sepatah juga.
upah langsung direct labor. Di bawahnya ada BPTL atau garis miring BOP. Saya kira Anda pernah kenal istilah ini waktu ada kuliah biaya ya. Jadi pemahaman di sini komponen biaya produksi itu ada bahan baku, ada upah langsung, ada biaya produksi tak langsung, atau BOP, biaya overhead pabrik. Ya, jadi Anda nanti mungkin saudara saya Anda kurang paham. Nah, terus T akun yang sesudahnya, ya, itu ada WIP actual. WIP itu work in process atau produksi dalam proses. Actual. Jadi WIP beban yang sesungguhnya. Nah, itu sebelum tertulis di bawah WIP actual, tolong Anda tulis bahan baku ya. Saya lupa nggak nyatat bahan baku yang T di atas, paling atas ya, setelah WIP actual. Terus ke bawah upah langsung, di bawahnya lagi BOP atau BPTL. T akun sesudahnya ya, itu WIP anggaran atau budget ya, WIP anggaran atau budget. Setelah WIP anggaran itu yang paling atas bahan baku ya, belum sempat saya tulis bahan baku. Terus yang ke bawah, di bawahnya upah langsung. Jadi maksudnya upah langsung anggaran atau budget. Terus BOP atau BPTL yang di bawah, paling bawah. Jadi urutan di WIP anggaran atau budget itu yang paling atas bahan baku, upah langsung, dan biaya produksi tak langsung. Ya. Terus sebelah kanan, yang paling kanan sendiri, itu akun barang jadi atau finish good. Ya, itu barang jadi atau finish good. Terus di bawah ada HPP atau cost of goods sold, CGS, biasanya disingkat CGS, cost of goods sold, harga pokok penjualan. Nah, itu hampir mirip yang tadi dijelaskan oleh kelompok 5. Itu ada, dia tadi menjelaskan, cuma beda susunan. Nah, ini saya jelaskan secara utuh bagaimana perlakuan akuntansinya dan maksud dari masing-masing rekening. Nah, mungkin kalau di contoh yang Anda gambarkan tadi, yang kelompok 5, itu WIP-nya hanya satu. Ya, tidak jelas apakah WIP actual atau WIP anggaran atau budget. Nah, kenapa ada 2 WIP? Anda ingat-ingat mungkin waktu kuliah akuntansi biaya. Ya. Anda pernah dengar istilah controllable, uncontrollable, menguntungkan atau tidak. Saya nggak tahu sempat diberikan oleh Bu Ana atau tidak. Ya, jadi ada controllable atau uncontrollable. Apakah beban itu menguntungkan atau tidak? Nah, kita lihat
kenapa ada WIP 2? Satunya WIP actual, satunya WIP anggaran. Nah gini, umumnya dalam proses produksi kita menggunakan 2 akun, ya, WIP anggaran dan WIP actual. Kita sih fisik itu lebih cepat selesai, sedangkan padahal dari barang yang cepat selesai tersebut, finish good itu harus punya nilai. Nah, kalau nilainya nunggu yang actual, nunggu yang sebenarnya, itu lama. Nah, gimana kalau nanti barang itu sudah laku? Anda kesulitan untuk menghitung berapa HPP dari barang jadi yang telah terjual. Ya. Karena kebiasaan memang yang diproduksi itu lebih cepat dari informasi biaya. Istilah biaya ada 3, ada bahan baku, upah langsung, dan biaya produksi tak langsung. Biaya ini lambat informasinya. Nah, makanya kita menggunakan WIP budget anggaran. Jadi WIP anggaran itu patokan ancar-ancar untuk bahan baku, upah langsung, biaya produksi langsung berdasarkan pengalaman yang lalu. Ya, nah, suatu contoh ya, ada kita memproduksi kursi atau alat rumah tangga, bahannya kayu. Nah, kayu diproses, ya, sedangkan mungkin yang kita pakai itu stok baru, yang kita tahu harga lama. Harga yang baru itu mungkin bisa tetap atau bisa lebih tinggi atau lebih rendah harga belinya. Nah, makanya kita sering menggunakan WIP anggaran dulu. Ancar-ancarnya berapa? Ancar-ancar jelas berdasarkan pengalaman tahun periode sebelumnya. Jadi umpama barang X masuk bahan baku, ya, itu sudah masuk barangnya ya. Nah, sedangkan kalau barang lama itu tetap harganya lama, tapi barang yang baru mungkin bisa naik, bisa turun. Ya, tapi kita di kita ini jarang harga turun ya, semua naik. Nah, berarti yang dipakai di catatan WIP anggaran atau budget yang masuk di produksi itu menggunakan angka budget, angka anggaran atau angka ancar-ancar sebelumnya berapa. Itu yang dibuat pedoman. Nah, jadi semua komponen 3 ini pakai angka anggaran, budget. Diproses, akhirnya jadi barang jadi. Nah, di mana akuntansinya tampak? Nah, kita lihat antara barang jadi dengan WIP anggaran yang dibudget. Jadi pertama barang itu diproduksi, kita langsung menjurnal karena barangnya cepat jadi ya. Nek barang lama nggak apa-apa, masih nunggu harga actual, harga sungguhnya bisa diikuti. Tapi kalau barang cepat diproses, contohnya Anda lihat air mineral ya, prosesnya cepat ya. Atau barang sifatnya mass product yang mungkin diolah sehari selesai. Nah, sedangkan menunggu harga yang sesungguhnya atas produk yang sudah diproses itu lama. Ya, kalau nunggu itu lama, barangnya sudah jadi, barangnya sudah keluar gudang, ya, sudah dikirim ke pembeli atau sudah sudah ada mesan diambil. Nah, gimana cara menjurnal ini? Ya, oke, harga jual bisa, tapi HPP-nya gimana cara Anda untuk menjurnal HPP pada persediaan? Sedangkan persediaan itu kan barang jadi, ya. Nah, itulah akhirnya nanti gantung ya jurnalnya. Yang penjualannya ada jurnal,
HP jurnal. Padahal itu nggak boleh. Padahal seharusnya matching ya. Kalau Anda menjurnal penjualan, kas atau piutang, kreditnya penjualan, langsung HPP persediaannya harus dijurnal. Ya. Karena jangan geser waktu. Ya, jangan geser periode. Nanti nggak benar. Nah, disitulah makanya kita pakai dengan kebijakan angka yang masuk di produksi itu berdasarkan anggaran. Nah, silakan dilihat di sini di WIP anggaran untuk bahan baku kredit 80. Ya, masuk ke barang jadi 80. Jadi yang masuk komponen barang jadi dari bahan baku itu dibebankan 80 menurut angka anggaran atau menurut budget. Nah, di upah langsung kita kredit 120, debitnya 120. Ini suatu perumpamaan ya, suatu misal. Nah, terus BPTL itu yang dibebankan ke barang jadi 140. Nah, kalau Anda lihat jurnal ini, berarti jurnalnya barang jadi kreditnya WIP anggaran untuk bahan baku 80. Terus yang kedua, barang jadi kreditnya WIP anggaran untuk upah langsung. Terus yang bawah barang jadi kreditnya BPTL atau BOP yang dianggarkan. Nah, jadi itu kan ada panah itu 80, 80, 120 dan 120. Nah, sekilas kalau barang itu jadi berarti akan kelihatan total dari beban barang jadi itu biayanya berapa? 80, 120, 140. Jadi langsung ikut dia. Ya. Nah, nanti kalau barang jadi ini terjual atau langsung terkirim, ya ngikuti angka ini. Nah, cuma nanti di belakang hari itu ada kontrol, ya selisih itu akan ada, itu dibebankan kemana? Nah, nanti di belakang, saya nggak tahu biaya Anda itu biaya waktu dapat apa cost counting. Ilmu biaya itu dapat 1 apa 2? 2 semester apa 1 semester? Akuntansi biaya gitu, Pak. Ya. 1 semester akuntansi biaya, Pak. 1 semester. Ya ini, padahal seharusnya 2. Anda pernah nggak dikasih materi tentang favorable, unfavorable, menguntungkan atau tidak? Pernah, Pak. Pernah. Nah, inilah yang terjadi. Ya. Jadi Anda, bos sekarang menguntungkan atau tidak? Dulu waktu kuliah, Anda bingung. Bukarepe. Coba Anda tidak pernah tanya. Mantu aja. Nah, di sini baru kelihatan. Ternyata favorable, unfavorable ini seperti ini. Timbul karena yang dibebankan ke produksi itu pakai anggaran dulu, pakai budget. Nah, nanti kita adu dengan actual, dengan sesungguhnya. Nah, nanti akan bisa ketemu sama atau bisa ada selisih. Nah, selisih itulah yang di unfavorable atau unfavorable itu yang kita jurnal. Ya, tadi yang sepenting saya potong, Anda dari HPP anggaran dibebankan ke produksi 80, 120, 140. Berarti beban barang jadi nilainya 80, upah 120, upah langsung 80 bahan baku, 120 upah langsung dan 140 biaya produksi tak langsung. Nah, itu biaya untuk sementara nilai barang jadi. Dan itu kalau barang jadinya laku, itu sudah bisa dijurnal. Nah, cuma nanti akhir periode ada koreksi tadi. Yang favorable, unfavorable bahan baku untuk upah langsung dan biaya produksi tak langsung. Ya. Oke, nah ini kita putus, Anda paham dulu supaya tahu ya. Nah, kita kembali paling kiri. Ya.
kita tahu di biaya produksi itu ada 3. Bahan baku, upah langsung, dan biaya produksi tak langsung. Itu akun yang besar sebelah kiri. Nah, di situ ada bahan baku debit, ada upah langsung debit, ada BPTL debit. Yang bahan baku 100, upah langsung 150, biaya produksi tak langsung 200. Nah, dari mana angka debit ini? Ya karena adanya pembelian. Bahan baku karena pembelian entah itu tunai atau kredit. Terus upah langsung. Ya, yang tunai yang terbayar, yang hutang upah yang masih harus dibayar. Itu untuk upah. Ingat, upah itu bayarnya harian, hitungnya harian, tapi bayarnya baru akhir minggu, hari Sabtu. Jadi kok sampai ada upah yang harus dibayar, mungkin akhir periodenya hari Rebu atau Kamis, ya, karena itu belum dibayar, berarti ada upah yang masih harus dibayar. Itu yang dimaksud di kelompok utang. Kalau upah yang sudah dibayar, ya tunai. Nah, terus BPTL, BOP. Di BOP itu ada 2. Ada fisik yang timbul dari pembelian, baik tunai maupun kredit, di situ ada. Terus ada juga yang non cash, ya. Contohnya kalau dari pembelian tunai atau kredit yang ada di sebelah kirinya BPTL itu, contohnya apa? Ya banyak ya, bahan pembantu atau kita kenal supplies, ya, bahan penolong. Itu bukan masuk bahan baku lah ya, bahan penolong. Terus mungkin beban apa yang masuk BPTL? Gaji. Gajinya siapa? Gaji orang-orang pabrik, bukan bagian umum. Itu tunai, ada yang masih terutang. Ya, atau biaya pemeliharaan mesin, biaya servis mesin. Ya, bisa dibayar tunai, bisa kredit. Nah, ada unsur yang non cash. Contohnya apa? Penyusutan. Penyusutan nggak dibeli ya. Ya, timbul karena pengurangan biaya atas penggunaan komponen ada tetap. Ya. Kenapa? Kalau ada tetap langsung dibebankan, urusannya nyungsep ya, karena distorsi, bebannya terlalu tinggi. Seperti Anda beli mobil. Anda kalau perusahaan mampu, silakan. Mau dihapus semua, terserah. Tapi kalau perusahaan tidak mampu, makanya disusutkan 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu supaya apa? Itu alokasi biaya. Ya. Jadi karena ada umur nilai ekonomis. Nah, kalau Anda lihat jurnal 100 di debit bahan baku, di 150 di upah langsung, BPTL 200, langsung Anda jurnal gini, bahan baku, kreditnya kas atau hutang. Adanya pembelian. Terus upah langsung, ya, yang masuk biaya produksi, yang terbayar, kreditnya apa? Kas atau hutang, atau upah yang masih harus dibayar. Terus BPTL juga gitu. BPTL 200, biaya berita langsung atau overhead cost. Terus Anda kreditnya apa? Bisa kas, bisa hutang. Nah, terus ada juga komponen yang non cash tadi, beban penyusutan. Beban penyusutan apa? Ya, lingkungan yang ada di produksi. Contohnya apa? Gedung pabrik, instalasi pabrik, terus mesin pabrik, kendaraan yang dipakai di pabrik, contohnya forklift, terus ada kendaraan mungkin buat beda-beda barang, ya,
ada kendaraan juga. Inventaris yang ada di pabrik harus disusutkan, tapi harus dimasukkan di beban biaya produksi tak langsung, jangan dimasukkan ke biaya operasional, jangan dimasukkan ke biaya administrasi dan biaya penjualan. Yang masuk penyusutan biaya administrasi itu penyusutannya yang ada di kantor dengan peralatannya, dengan mobilnya. Nah, yang masuk biaya penjualan, penyusutan tuh ya yang digunakan untuk orang marketing, gedungnya, kendaraannya, inventaris yang ada di marketing. Itu perusahaan itu masuk biaya penjualan. Tapi kalau biaya penyusutan untuk yang masuk di BOP, itu penyusutan yang terkait dengan lingkungan pabrik. Dengan pabrik masa dalam lingkungan pengolahan industri, karena gini, di pabrik kadang-kadang ada kantornya juga ada di situ, ada orang penjualan ada di situ. Maksudnya penyusutan yang masuk BOP ini yang non cash itu aktivitas tetap yang terkait langsung dengan pengolahan, ya, mesin pabrik, gedungnya pabrik, jadi yang mesin itu berada di mana, ya di situ. Terus peralatan, instalasi. Nah, berdasarkan survei, beban penyusutan yang untuk BOP dibandingkan dengan biaya umum dan penjualan itu rata-rata 75% paling tidak itu penyusutannya yang terkait dengan produksi. Nah, disinilah saya akan berkali-kali ya memberitahu Anda, kalau Anda belum menyusun proposal skripsi, ambil ini belum pernah diambil oleh masih yang lain. Selama Pak Jono di UM belum pernah mengambil skripsi ini. Maksudnya gini, beban penyusutan keseluruhan itu dimasukkan di biaya umum. Padahal ini perusahaan industri. Itu salah. Padahal beban penyusutan yang terkait produksi, yang tadi ada bagian gedung, terus mesin, instalasi, itu BOP. Akibat ini dibebankan ke biaya umum, ke biaya operasional, harga pokok dari barang jadi terlalu rendah. Nah, nanti Anda olah, tanya di perusahaan kamu survei, sebenarnya tanya dulu, mungkin ada kenalan, akuntannya satu perusahaan, Anda tanya, penyusutan untuk pabrik, tapi harus perusahaan industri ya, itu dibebankan kemana? Kalau dia ngomong masuk biaya umum, pasti salah. Itu menjadi penelitian untuk Anda, untuk nyusun proposal. Ya, jadi tolong yang belum mengajukan proposal ya untuk skripsi, ambil itu. Ya, umumnya perusahaan itu penyusutannya langsung dibebankan di bawah. Kan kalau dibebankan ke BOP pasti ke barang jadi. Ke barang jadi akhirnya ke HPP. Ya, kalau tidak beban ke sana, barang jadinya nilainya rendah, HPP-nya juga rendah. Akhirnya apa? Dia nipu, laba kotornya tinggi, tapi beban operasional, biaya umum, penyusutannya tinggi. Akhirnya apa? Rendah. Kalau kita biasanya orang cari untung kan dari biaya produksi. Ya. Kalau tidak bahkan biaya penyusutan, pasti rendah. Nah, kalau rendah Anda tertipu nanti. Harga jual barang Anda rendah. Nah, disitulah kalau Anda punya teman atau keluarga yang ada di akuntansi pabrik, Anda tanya, penyusutan yang ada di perusahaan tersebut dibebankan kemana? Kalau dia cerita masuk biaya operasional, masuk di biaya umum.
Nah, itu jadi santapan Anda untuk penelitian. Nanti hitung berapa yang terkait dengan penjutaan biaya pabrik, industri, proses produksi, masukkan ke BOP, otomatis jadi beban biaya pokok produksi. Nah, kalau tidak bukan ke sana, pasti barang jadinya rendah. Padahal beban penyusutan di perusahaan industri itu paling tidak 75% dari seluruh penyusutan yang ada di perusahaan. Bayangkan, nilainya tinggi ya. Karena ini cukup signifikan, tidak dibebankan ke biaya produksi, dampaknya barang jadi rendah, HPP-nya rendah. Nah, biasanya orang menjual barang dilihat cost-nya berapa. Nah, kalau cost-nya seharusnya 15, ternyata karena penyusutan tidak dimasukkan jadi 10, akhirnya Anda mungkin cuma menjual 15. Tapi kalau tahu harga pokoknya 15, mungkin nanti menjual 20. Nah ini, itu menjadi analisis, Anda nanti membandingkan. Ya. Kenapa saya bilang gini? Karena selama saya ada di 8 tahun di UM, belum pernah ada mahasiswa ngambil tentang beban penyusutan yang harus jadi beban BUP yang menjadi beban proses produksi. Ya, itu catatan Anda. Ya, yang penting Anda nanti cari perusahaan industri, bukan dagang ya. Kalau dagang semua penyusutannya ya yang masuk biaya operasional, biaya umum ya. Karena HPP-nya tinggal barang yang dibeli. Tapi kalau industri diolah, pengolahan ya. Nah, di situ Anda cari perusahaan industri, kalau kebetulan punya teman, atau kalau berani Anda survei. Pak, sama tanya beban penyusutannya kamu. Itu tidak terkait dengan rahasia perusahaan, hanya salah pencatatan di akuntansi. Dampaknya ini bisa merugikan perusahaan. Ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Ini sudah masukkan bagi Anda yang belum ngambil judul proposal, karena ada mahasiswa masih bingung. Nah, terus kedua tadi ada waktu presentasi bicara harga persediaan itu antara harga perolehan dengan harga pasar. Kenapa itu sering disebut? Ya, tadi waktu presentasi kelompok 5. Ya, Anda pernah dengar, mungkin kalau mau tahu, jadi memperhatikan harga actual, harga perolehan dengan harga pasar. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan PSHK tentang penurunan nilai aset. Tapi asetnya untuk persediaan. Jadi yang dimaksud, ini umumnya persediaan, kita lihat satu contoh barang dagang ya. Anda beli banyak kulaan barang sesuatu karena Anda saking yakinnya, oh ini lagi mode. Anda beli terlalu banyak, ya, akhirnya stoknya, di stok tuh ada istilah slow moving ya, lamban terjual, ada yang cacat, ada yang ketinggalan zaman. Nah, jadi lihat harga perolehannya berapa waktu beli, harga perolehan itu kan beli ditambah ongkos angkut. Nah, umpah barang di stok itu nganggur banyak, barang itu kan saya tawarkan. Kalau ternyata konsumen hanya mampu beli di bawah harga perolehan, itulah menjadi bahan pilihan Anda. Ya, makanya pernah Anda nggak terasa ya orang akuntansi ini karena ada masa pandemi tidak kelihatan. Kalau dulu sering ya 3 bulan sekali obral, ya di depan store obral. Satu, jangan tipu, itu pasti barang lama. Nggak ada obral barang baru. Nah, kedua, itu orang akuntansi, itu ingin tahu berapa sih barang ini sekarang bisa laku. Nah, kalau laku
dia dipajang ya, obral. Dia lihat, mungkin harga belinya dulu 100.000. Nah, baju atau celana. Begitu dimasukkan di obral, Anda tawarkan 110, nggak laku. Atau nggak ada pembeli. Berarti diturunkan lagi, diobral lagi. Nah, tadi harga belinya 100, terus ditawarkan 100 nggak laku. Padahal itu harga beli Anda. Berarti Anda nggak dapat keuntungan. Nah, terus ditawarkan lagi harganya 90. Nah, 1 laku itu menjadi patokan harga pasar. Berarti harga stok yang lain itu sudah turun nilai. Nah, itu dimaksud di teori penurunan nilai persediaan. Ya, yang banyak kasus seperti ini garmen, ya, baju. Terus kedua, barang yang modenya cepat berubah, ya, seperti HP mungkin. Jadi si toko itu beli terlalu banyak, ya, karena dia yakin, dia lupa. Kalau orang tahu teknologi, orang nggak mungkin beli ulang HP terlalu banyak, ya, nggak berani dia. Kenapa? HP itu cepat sekali ya modelnya. Barang-barang mode, TV juga gitu. Jadi kalau orang paham tentang apa yang dijual itu apakah barang mode atau cepat bergerak, itu jangan beli terlalu banyak. Ya, karena kadang-kadang orang tertipu ya. Wah, ini laris. Anda beli banyak. Padahal pesaing Anda itu banyak. Ya, akhirnya apa? Barang Anda ngendon. Nah, makanya di persediaan tuh harga yang mempengaruhi harga beli turun. Jadi harga pasarnya turun. Harga pasar itu harga jual di pasarannya. Nah, terus apa? Karena apa? Barang tuh ketinggalan mode. Karena mode cepat, baju, kena mode baru, konsumen tidak mau yang lama. Itu sudah. Terus kedua, absolut. Ya. Terus ketiga, rusak. Jadi Anda cacat. Kalau cacat jelas tidak ada yang beli. Nah, disitulah cacat entah karena penyimpanan atau terlalu lama. Nah, itu yang perlu perhatikan. Nah, itu saran Pak Jono yang kedua, penurunan nilai aset. Tapi Anda fokusnya ke persediaan. Penurunan nilai aset itu banyak. Ada fokus ke aktiva tetap. Ya. Jadi apakah aktiva tetap? Nah, contohnya Anda punya kenalan yang punya persewaan mobil. Ya. Mobilnya banyak. Nah, sekarang mobil itu disusutkan. Contoh, mobil disusutkan, Anda lihat pengangkutan apa yang kemarin banyak dijual itu. Yang di Surabaya, yang di Darmo Kali itu modelnya bersama. Ya, dia jual. Nah, terus kalau harga jualnya ada di bawah nilai buku, itu terjadi penurunan nilai aset sesuai dengan PSAK 48 nggak salah. Ya, jadi nggak usah bingung Anda mencari masa bawa balik pengendalian intern, ya, terus pengaruh ini ada banyak ya materi yang harus Anda ambil. Ya, saya kira itu. Oke, saya lanjut ke materi. Nanti hilang materinya. Nanti bisa diskusi dengan saya kalau Anda tertarik apa yang saya sarankan tadi. Nah, terus kita tadi bahan baku debit timbulnya dari mana? Nah, dari pembelian. Nah, itu terkait dengan revenue, dengan expenditure cycle, dengan siklus pengeluaran. Itu antara bahan baku, upah langsung, BBTL dengan pembelian, entah tunai atau kredit. Jadi siklus T yang kecil ini sampai yang besar itu yang debit ya. Itu terkait dengan siklus pengeluaran, expenditure cycle. Ya. Nah, bahan baku upah langsung
WPTL, tadi kan debit. Nah, setelah itu pasti dipakai untuk produksi. Nah, kita lihat tadi bahan baku dipakai untuk ke produksi. Ini kan harga real ini yang di debit di sini. Ya. Keluar harga real juga, tinggal apakah Anda metode FIFO, LIFO, average, ya tergantung dari perusahaan yang digunakan. Nah, Bisa Islam. masuk ke WIP. WIP apa? Virtual. Sesungguhnya kenapa? Itu nilai itu nilai real. Makanya semua masuk di debit WIP actual. Nah, berarti di WIP actual pembayaran bahan baku ada sebelah debit, dari bahan baku 90, dari upah langsung terbebani 140, dari BOP atau BPTL terbebani 150. Actual. Ya, angka real. Nah, saya bilang tadi angka real itu yang lama informasinya. Kalau terkait produksi. Kalau produksi cepat jadi, ada kehilangan nilai. Kabarnya jadinya ngendon setahun masih bisa ditunggu, tapi kalau besok begitu jadi laku, ya gimana? Padahal itu harus ada menjurnal harga jual dan ada menjurnal HPP karena persediaan sudah keluar, ya persediaan keluar di kredit lawannya mesti ke HPP. Nah itu, padahal informasi harganya yang real, yang actual itu lama. Akhirnya apa? Anda gantung nanti ya. Nah ini akuntansinya nanti tidak matching, ya, tidak ketemu antara pendapatan dan biaya. Nah, kalau Anda lihat di WIP actual, ya bahan baku 90, upah langsung 140, BOP-nya 150. Kalau Anda jurnal satu-satu, bahan baku WIP actual, kreditnya bahan baku. Ya. Terus yang kedua upah langsung WIP actual, kreditnya upah langsung. Terus BOP secara actual, kreditnya akun BOP yang 150. Ya, jadi jurnal itu lihat panah itu yang berkaitan yang saya buat. Nah, terus tinggal Anda lihat di sini kita adu antara WIP anggaran dengan budget, dengan WIP yang sesungguhnya dan WIP yang berdasarkan taksiran pertama. Nah, kita lihat di situ ada dua jalan yang harus ditempuh di akuntansi. WIP anggaran itu dipindah ke WIP actual atau WIP actual itu dipindah ke WIP anggaran. Nah, contoh di sini Anda lihat WIP anggaran di kredit ke WIP actual. Nah, kita lihat bahan baku karena kemarin 80 yang digunakan untuk produksi, nah kita debit 80 karena harus 0, ya. Dilarikan ke WIP actual, kredit 80. Upah langsung begitu juga, BUP-nya juga gitu. Kalau Anda jurnal, ya WIP anggaran 80. Ya, kreditnya WIP actual 80. Jadi menolkan WIP anggaran. Upah langsung juga gitu. Ya. WIP upah langsung 120, kreditnya upah langsung WIP actual. BUP juga gitu. WIP anggaran kita kredit dengan BUP WIP yang actual. Nah, berarti sekarang yang kalau di WIP anggaran 0,
Ya, karena pertama dikredit dibebankan ke barang jadi, nah, terus kita debit lari ke WIP actual. Nah, sekarang yang angka yang masih nggak seimbang ada di WIP actual. Debit 90 dari pemakaian bahan baku, terus kredit 80 dari pembebanan berdasarkan budget. Nah, sekilas Anda lihat, WIP barang bahan baku, debit 90, kredit 80. Actualnya 90, ya, budgetnya 80. Nah, ini supaya nanti 0 juga, ya, berarti kalau Anda lihat sekilas ini, favorable apa unfavorable? Bahan baku ini, WIP actual. Menurut anggaran 80 Unfavorable, Pak. unfavorable. Itulah Unfavorable. teori yang Anda dapatkan waktu di akuntansi biaya. Baru paham toh? Nah, seperti ini kejadiannya ya. Nah, juga upah langsung. Nah, untuk menghilangkan akun ini supaya balance, ya, ada 3 di teori, ya. Tolong Anda catat. Selisihnya dibebankan ke persediaan barang jadi. Ya, jadi lawan akunnya itu di persediaan barang jadi. Yang kedua, dibebankan ke HPP, harga pokok penjualan. Ini teori ya. Yang ketiga, dimasukkan ke beban atau pendapatan lain-lain atau extraordinary item. Di akuntansi ada ya di bawah beban dan pendapatan lain-lain. Nah, Anda boleh milih salah satu metode ini, cuma jangan pindah-pindah metode. Ya, kalau Anda sudah dibebankan ke HPP, selanjutnya harus dengan HPP, selisih di WIP ini. Ya, tidak boleh tahun depan Anda beda ke persediaan, tahun depan masuk di laba rugi beban dan pendapatan lain, itu tidak boleh. Ya, nah itu yang perlu Anda tahu. Jadi kalau di barang jadi ini kita lihat debit 90, kredit 80. Supaya ini seimbang. Nah, makanya nanti jurnal Anda HPP barang jadi ya. HPP kreditnya WIP actual untuk upah. Nah, supaya berapa? 10 ya. Yang untuk bahan baku. Nah, untuk upah HPP kreditnya upah langsung yang secara WIP actual 20. Nah, terus di BOP besar juga debit. Berarti HPP ya kreditnya BUP kurung WIP actual. Nah, udah ketemu, nah, berarti nanti yang terkoreksi nanti HPP. Di akhir periode HPP itu debit, berarti nambah beban. Ya jelas kan tadi 90 dengan 80 ya. Anda bilang apa tadi? Menguntungkan apa tidak? Bahan baku? Tidak, Pak. Tidak, karena tidak berarti dia koreksinya membebani HPP. Ya, kalau Anda jurnal barang jadinya dikoreksi. Tapi paling praktis dibebankan ke HPP. Jadi akhir periode HPP dikoreksi. Ya, nah itulah atau 2 cara. Yang WIP actual Anda nolkan baru WIP anggaran. Berarti kalau WIP actual didalilkan ke anggaran, berarti WIP actual 90 masuk ke debit WIP anggaran 90. Tetap sama selisihnya. Ya. Cuma jurnalnya beda. Ya, kalau tadi
WIP harga HPP kreditnya WIP jual, sekarang HPP kreditnya WIP anggaran. Oke? Benar-benar dipahami? Ini permainan akuntansi biaya. Oke, sekarang kita fokus ke barang jadi. Tolong diperhatikan, ini menyangkut kuis. Nanti Anda 9:30 ketemu praktek auditing, nanti kuisnya itu kira-kira sekitar setengah jam, lebih dikit ya. Kuisnya setengah jam lebih dikit. Tolong perhatikan, ya. Kita berfokus ke barang jadi. Lihat akun barang jadi yang paling kanan. Kita misalkan ya, tadi barang jadi ada 80, 120, 140. Kalau saya buat angka ini terlalu kecil, dia anggap 1000 ya. Jadi barang jadi dari bahan baku 80.000, upah langsung 120.000, tolong ya, jadi pakai ribuan. BPTL 140.000. Nah, dalam satu produksi, kasus di sini, ini kan nilai. Unit barang yang untuk barang jadi 100 unit. Tolong Anda catat ya. Jadi biayanya yang terserap dalam barang jadi 80.000, 120.000, 140.000. Ini jadi 100 unit. Dicatat ya. Nah, umpama, lah ini menjadi tugas bagian dan nanti yang tolong 8:30 atau kurang 5 lah harus terjawab ke saya. Tidak sulit ya. Jadi barang jadi dengan 80.000, 120, 140 ya komponen biayanya ya toh, nanti Anda total itu jadi 100 unit. Pertanyaan, nah ini pertanyaannya, barang jadi yang 100 unit itu laku 70 unit, silakan, laku 70 unit ya, dengan harga jual yang 70 unit itu 325.000 secara kredit. Nah, yang saya minta jawaban di grup, bagaimana jurnal dengan penjualan 70 unit seharga 325.000 secara kredit. Oke, sudah jelas? Dan ini tolong saya absen terakhir. Sementara yang saya tanyakan tadi sudah jelas ya? Pak, jadi 325.000 itu harga seluruh 70 unitnya? Iya. Bukan per unit ya? Bukan per unit. Bukan, seluruh unit. Ya, ya. Pertanyaan baik. Kalau nggak ada, oke silakan. Wajahnya muncul. Pak Jono, izin bertanya. Ya. Ya, monggo. Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk soalnya ini barusan itu tugas kelompok atau gimana, Pak? Kelompok. Oh, seperti biasa ya, Pak? Nah, biasanya, oke, kelompok. Masa berpikir orang 3-4 Terima kasih, Pak Jono. salah kedapatannya. Oke, jadi saya ulangi, laku 70 unit seharga 325.000 secara kredit. Bagaimana jurnal dengan penjualan barang jadi tersebut. Oke, fotonya muncul. Biar cepat dikerjakan. Vicky, Novita, tolong cepat.
Novita, Vicky. Tinggal Novita ya. Novita, jangan ditunjukkan temboknya aja. Oke. Oke, sambil gambar. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan supaya ini bermanfaat untuk Anda. Kita ketemu nanti 9:30 di praktek audit. Ya, jadi lebih rumit juga mikirnya. Ya, oke, sudah. Ada yang tanya tadi ya? Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.